Saudara-saudara, warta lisan yang perlu kami sampaikan sebagai berikut. Pertama, hari ini adalah ibadat Minggu Prapaskah kelima dipimpin oleh Pendeta Emeritus Stefanus S. Trioso. Yang kedua, kegiatan puasa total berpantang minggu ini akan diadakan pada hari Jumat 26 Maret 2021 dari pukul 7 pagi sampai dengan 6 sore. Diakhiri dengan kebaktian doa setelah puasa pada pukul 6 sore melalui YouTube channel GKI Tegal. Kami mengajak anggota dan simpatisan GKI Tegal untuk ikut serta dalam kegiatan ini. Amplop persembahan aksi puasa telah kami bagikan. Amplop tersebut dapat diserahkan mulai Minggu 4 April 2021 dengan memasukkan ke kotak persembahan di depan kantor gereja atau melalui transfer ke nomor rekening BCA 047 6399 399 dengan mencantumkan aksi puasa. Hasil dari amplop persembahan aksi puasa ini akan dipergunakan untuk pelayanan kasih. Warta duka telah dipanggil oleh Bapa di sorga, Bapak Andreas Mudakir, ayahanda Ibu Diah Kirana di usia 77 tahun, anggota GKI Tegal, nomor induk 536, alamat Jalan Serayu Gang 1 nomor 4, Mintaragen Tegal, pada hari Senin 15 Maret 2021 di rumah. Jenazah telah dimakamkan di pemakaman Kristen Rogo Rumanti, Muara Reja, pada hari Selasa 16 Maret 2021. Pelayanan pastoral kepada umat yang sakit dan konseling untuk sementara dilakukan melalui telepon atau menggunakan media sosial lainnya. Demikian warta lisan ini. Selamat memasuki ibadat. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, puji syukur kepada Tuhan hari ini, kita memasuki hari Minggu Prapaskah kelima. Bersama dengan saudara seiman, kita kembali berhimpun dalam persekutuan oleh Roh Kudus melalui kebaktian online ini. Mari dengan tetap bersemangat dan setia kepada Tuhan, kita awali kebaktian ini dengan memuliakan nama Tuhan. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guruh riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu, darahnya kudus. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ibadat Minggu Prapaskah kelima ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan
Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Saudara sekalian yang saya kasihi, senang kita dapat berhimpun kembali dalam kebaktian ini lewat online. Tema kebaktian hari ini adalah muliakan Allah Bapa. Karena memang saudara-saudara sudah sepantasnya kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan memuliakan Allah Sang Pencipta kita. Namun saudara-saudara, dalam kenyataan banyak orang yang tidak peduli pada Allah Bapa. Bahkan saudara-saudara, ada orang yang menolak keberadaan Allah, tidak percaya karena hatinya dan pikirannya digelapkan oleh kuasa dosa. Saudara-saudara, apa yang harus kita lakukan melihat keadaan ini? Saudara-saudara, Tuhan Yesus berkata, "Kamu adalah terang dunia." Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Hosana, 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 pujilah terus, nyanyikanlah syukur kepada Yesus penebus, dendangkanlah mazmur. Hosana bergumandanglah, dengarkan suaranya. Hai putra putri, nyanyilah bersama malaknya. Hai putra putri, nyanyilah suaramu, angkatlah. Hai putra putri, nyanyilah bersama malaknya. Hosana, 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 lihat rajamu berjalan dengan gagah. Khalayak ramai berseru, ikutlah menyembah. Hosana bergumandanglah, dengarkan suaranya. Hai putra putri, nyanyilah bersama malaknya. Hai putra putri, nyanyilah suaramu, angkatlah. Hai putra putri, nyanyilah bersama malaknya. Saudara-saudara, marilah kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengakui segala dosa dan kelemahan kita. Kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kudus dan mulia, di hadapan Tuhan siapakah kami? Tuhan telah mengampuni kami. Tuhan sudah menyelamatkan kami.
Tuhan sudah memperbarui hidup kami. Tuhan sudah menerima kami sebagai anak-anak Allah. Maka seharusnya kami hidup berbahagia, damai, sejahtera, penuh cinta kasih dengan sesamanya. Namun ya Tuhan, kami mengakui bahwa kami sering masih menaruh iri hati, sakit hati, dan sulit memberlakukan kasih Tuhan kepada siapapun yang kami jumpai, karena kami masih egois. Oh Tuhan, ampunilah kami. Tuhan, demikian pula kami mengakui sebagai orang yang seharusnya binasa, tetapi telah Tuhan selamatkan. Sering kami kurang bersyukur dan memberi kesaksian tentang cinta kasih Tuhan. Sebaliknya, malah sering mencari kemuliaan diri sendiri, supaya dipuji dan dihargai oleh sesama kami. Ampuni kami Tuhan. Ya Roh Kudus, ajarkanlah kami untuk hidup yang lebih berkenan kepada Tuhan, yang memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serukan doa ini. Amin. Saudara-saudara, kalau kita sungguh-sungguh menyesali dosa kita, dan kita bertekad mau ke hidup yang baru, untuk hidup yang memuliakan Tuhan, maka Tuhan pasti mau mengampuni kita dan memberikan kesempatan yang baru kepada kita. Karena firman-Nya berkata demikian, sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Demikianlah saudara-saudara, berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai besertamu. Kasih Tuhanku lembut, padanya ku berteduh, dan ku dambakan penuh kasih besar. Yesus datang di dunia, tanggung dosa manusia.
Saudara-saudara, sebelum kita bersama-sama membaca sebagian dari firman Tuhan, mari kita mohon pimpinan Roh Kudus, penerangan dari Roh Kudus, supaya kita dapat memahami firman Tuhan dengan benar. Mari kita berdoa. Sungguh besar kasih Tuhan. Makin kami pelajari, makin kami renungkan, makin kagum kami dan tak terjangkau oleh pikiran kami. Kasih Tuhan terlalu besar dan dalam bagi kami. Ya Tuhan, hari ini kami akan membaca sebagian dari firman Tuhan, khususnya dalam Minggu Prapaskah yang kelima ini. Tolonglah kami ya Roh Kudus, supaya kami dapat memahami, mengerti firman Tuhan itu. Dan berikanlah kami kemampuan untuk melaksanakannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bacaan Alkitab dalam Minggu Prapaskah yang kelima ini diambil dari kitab Injil Yohanes. Kitab Injil Yohanes pasal yang ke-12, ayat yang ke-20 sampai dengan yang ke-33. Injil Yohanes pasal yang ke-12 mulai ayat 20. Demikian. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Bethsaida di Galilea. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu. Dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini? Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari sorga. Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarnya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini.
sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Saudara-saudara, demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Hosiana. Saudara-saudara, tema kebaktian hari ini adalah memuliakan Allah Bapa. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan dan yang saya kasihi, siapakah orang yang tidak ingin dimuliakan? Dimuliakan di sini maksudnya adalah dijunjung tinggi, dianggungkan, dihormati, dihargai, dipuji. Siapakah orang yang tidak ingin dimuliakan? Jujur saja saudara-saudara, semua orang tidak keberatan kalau dimuliakan. Kecuali saudara-saudara salah alamat. Misalnya begini, ini saudara Stefanus mendapat hadiah Nobel perdamaian. Loh, kapan Stefanus itu dapat hadiah Nobel? Kapan berbuat damai atau mendamaikan? Salah alamat ya boleh protes, enggak setuju saya. Tapi saudara, semua orang biasanya tidak keberatan kalau dimuliakan, dipuji. Bahkan sebagian besar dari kita sering ingin dimuliakan. Tetapi yang pasti saudara-saudara tidak suka dan akan marah kalau dihina dan direndahkan. Saudara-saudara, dalam kehidupan bersama itu wajar untuk saling memuji, saling memuliakan. Kalau memang itu pantas untuk dimuliakan. Tetapi saudara-saudara, mencari kemuliaan sendiri itu yang diharamkan. Hukumnya haram di hadapan Tuhan. Saudara ingat, Tuhan Yesus menegur mereka yang mengucapkan doa di tikungan-tikungan jalan supaya dilihat orang untuk kemuliaan dirinya. Saudara ingat juga bagaimana saudara-saudara yang berpuasa lalu memuramkan mukanya, rambutnya ya acak-acakan karena sedang puasa, supaya dikira dia puji, ini orang saleh baru puasa. Tuhan Yesus menegur mereka. Juga Tuhan Yesus menegur mereka yang memberi sedekah tapi dicanangkan, diumumkan. Karena mencari kemuliaan bagi dirinya sendiri. Saudara-saudara, baru saja Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem. Dan banyak orang mengeluk-elukkan Tuhan Yesus, memuliakan Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus telah membuat banyak mukjizat. Dan yang terakhir yang sangat mencengangkan mereka, yaitu telah membangkitkan Lazarus yang sudah 4 hari di dalam kubur. Maka saudara-saudara, Tuhan Yesus di hadapan mata mereka merupakan tokoh yang kontroversial. Sebagian dari mereka percaya dan yakin bahwa Yesus ini adalah Sang Mesias yang dinanti-nantikan. Mesias yang nanti akan membebaskan dari penjajahan Roma. Tokoh yang akan menggunakan
kuasa supranaturalnya untuk menghancurkan musuh-musuhnya. Oleh karena itu saudara-saudara, mereka mengeluh-ngeluhkan Tuhan Yesus. Mereka memuliakan Tuhan Yesus dengan berseru apa? Hosana, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Saudara-saudara, lalu kedatangan beberapa orang Yunani ingin bertemu dengan Tuhan Yesus. Nampaknya juga mempunyai maksud yang sama, hendak memuliakan Tuhan Yesus. Saudara-saudara, menghadapi gelombang massa yang ingin memuliakan Tuhan Yesus secara duniawi, apa yang Tuhan Yesus katakan? Kita baca dalam ayat 23. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Wah, mungkin saudara-saudara saat itu mereka terdiam. Cocok. Sudah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Anak Manusia itu pengertian mereka adalah tokoh itu yang akan dimuliakan karena tidak hanya akan menghancurkan musuh-musuhnya. Tapi ternyata saudara-saudara, apa yang Tuhan Yesus maksudkan dengan Anak Manusia dimuliakan di sini bukan seperti yang mereka pikirkan dan bayangkan. Tetapi saudara-saudara, Tuhan Yesus di sini mau menyampaikan misinya. Untuk apa dia datang? Adalah untuk menyelamatkan umat manusia dengan menderita sengsara mati di atas kayu salib. Jadi saudara-saudara, bukan menjadi pahlawan dunia yang mengalahkan musuh-musuhnya dengan kuasanya yang hebat dan kekuatannya yang hebat. Saudara-saudara, Tuhan Yesus itu mampu tidak? Dengan kuasa dan kekuatannya mengalahkan musuh-musuhnya yang didukung oleh tentara Romawi dengan segala persenjataannya. Gimana? Tuhan Yesus mampu tidak mengalahkan? Tentu sangat mampu. Bahkan di hadapan Tuhan Yesus itu perkara kecil. Badai, taufan yang mengamuk dan menggelora saja diam menuruti perintahnya. Tetapi saudara-saudara, bukan itu cara yang Allah Bapa kehendaki. Seperti yang selalu terjadi di dunia ini, siapa kuat, itulah yang berkuasa. Saudara-saudara, dan itu pula sebenarnya, kalau kita perhatikan di dalam dunia ini, selalu terjadi keributan. Tidak pernah damai sejahtera. Karena semua mencari kemuliaan untuk dirinya sendiri. Saudara-saudara, untuk menyelamatkan manusia yang telah berdosa dan diancam oleh maut, bagi Allah yang mengasihi manusia, mengasihi umatnya, ini tidak mudah. Karena itu saudara-saudara, Yohanes 3 ayat 16 berkata apa? Saya kira saudara-saudara sudah hafal. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tidak mudah saudara-saudara. Tuhan Yesus adalah anak tunggal Bapa, harus menjadi korban, harus menderita dan mati di atas kayu salib. Itulah yang dimaksudkan dengan kata-kata telah tiba saatnya
Anak manusia dimuliakan. Saudara-saudara, jadi bukan Tuhan Yesus supaya dimuliakan seperti yang dimaksudkan oleh orang banyak yang mengeluh-ngeluhkan Tuhan Yesus tadi. Kalau Tuhan Yesus menuruti mereka, itu berarti Tuhan Yesus mencari kemuliaannya sendiri. Saudara-saudara, selanjutnya, seperti pergumulan Tuhan Yesus di Taman Getsemane menghadapi penderitaan salib yang hebat itu. Di sini Injil Yohanes juga mencatat, tapi dengan bahasa yang lain. Ayat 27 dan 28. Tuhan Yesus berkata demikian. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari sorga. Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Saudara-saudara, Tuhan Yesus di sini menghadapi salib itu begitu berat. Beban yang harus dipikulnya. Diungkapkan hal ini dengan kata-kata, sekarang jiwaku terharu. Cemas, gentar, gelisah. Sampai dia berucap, Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Luputkanlah aku dari saat ini. Atau saudara-saudara mungkin ingat, kalau di Taman Getsemane apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Ya Bapa aku, kalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi saudara-saudara, akhirnya Tuhan Yesus menegaskan tekadnya. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Saudara-saudara, lalu terdengar suara dari surga memberi dukungan. Aku telah memuliakannya dan akan memuliakannya lagi. Saudara-saudara, jadi kapan nama Bapa itu akan dimuliakan? Kapan? Saudara-saudara, yaitu ketika Tuhan Yesus menaati kehendak Bapanya. Kalau Tuhan Yesus sepenuh hati mengorbankan dirinya, menderita, diperlakukan tidak adil, disiksa, direndahkan dan mati disalib walaupun tidak bersalah. Itu saatnya Tuhan Yesus Allah Bapa dimuliakan. Sebab saudara-saudara, apa tuh hasilnya? Kalau Tuhan Yesus menderita semua itu. Dikatakan oleh Tuhan Yesus, jika biji gandum jatuh ke tanah dan mati, ia akan menghasilkan buah. Kematian Tuhan Yesus akan menyelamatkan banyak orang. Dan mereka yang akan memuliakan Allah Bapa. Demikian pula saudara-saudara, Tuhan Yesus berkata, jika aku ditinggikan dari bumi, maksudnya disalibkan, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Bukan hanya bangsa Yahudi, tapi semua bangsa di dunia ini akan menjadi percaya dan memuliakan Allah Bapa. Juga saudara-saudara, kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib dan kebangkitannya adalah bukti
bahwa iblis telah dikalahkan. Ketaatan Tuhan Yesus itu menjadikan kemenangan Tuhan Yesus. Bahwa iblis kalah, tidak bisa menjatuhkan Tuhan Yesus. Sehingga saudara-saudara, bagi kita yang percaya, bagi kita yang diselamatkan, sebenarnya kita juga sudah dibebaskan dari belenggu atau kuasa iblis. Kita menjadi milik Tuhan. Dan kita bisa memuliakan nama Tuhan dengan bebas dan penuh sukacita. Saudara-saudara, bagaimana kita sebagai orang-orang yang telah Tuhan selamatkan bisa memuliakan Allah? Gimana sih caranya memuliakan Allah? Yang pertama sama dengan Tuhan Yesus, taat. Taat pada perintah Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Bukankah hidup kita sudah diampuni, kita sudah diperbarui, maka sudah seharusnya kita melakukan pekerjaan baik. Hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi apa yang kita lakukan? Kita harus taat. Orang lain nanti melihat akan ikut memuliakan nama Allah. Yang kedua, saudara-saudara, berani menderita sebagai orang Kristen. Menderita karena iman kita, kejujuran kita, kesetiaan kita kepada Tuhan. Ya karena jujur orang bisa menderita, tapi itu menjadikan nama Tuhan dimuliakan. Kesabaran kita, kasih kita, sekalipun kita dihina dan dirugikan. Tuhan Yesus membahasakan tidak menyayangi nyawanya sendiri karena kesetiaan kita kepada Tuhan. Dengan demikian saudara-saudara, nama Allah Bapa akan dimuliakan. Saudara-saudara, kalau zaman dulu itu darah para martir telah membuat makin banyak orang datang yang memuliakan Allah. Dan yang ketiga, saudara-saudara, tidak mencari kemuliaan sendiri. Saudara-saudara, Tuhan Yesus tidak mencari kemuliaan sendiri. Tetapi Allah Bapa yang telah memuliakannya. Tidak nyari loh, tapi dimuliakan. Ditinggikan oleh Allah Bapa. Mengapa? Karena kerendahan hati Tuhan Yesus. Karena ketaatannya. Filipi 2 ayat 11 mengatakan, karena kerendahan hatinya sehingga segala lidah pada akhirnya mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara-saudara, demikian pula kita boleh berprestasi dalam hidup ini. Boleh saudara berprestasi, berhasil dalam hidup ini. Tapi sebagai orang percaya yang tahu bahwa segala sesuatu itu dari Tuhan, segala sesuatu itu dari Allah, maka seharusnya prestasi kita, kemuliaan itu kita kembalikan kepada Allah untuk memuliakan namanya dengan tetap rendah hati. Nah ini yang paling sulit, saudara-saudara. Sering kalau orang sudah ditinggikan oleh samanya, wah Tuhan aja enggak dianggap, jadi sombong, tinggi hati. Saudara-saudara, demikian pula bagi kita yang mendapat kesempatan untuk melayani Tuhan melalui kegiatan gereja. Apakah itu seorang pendeta, penatua, atau seorang pemimpin paduan suara, atau remaja, atau apa. Kita diberi kesempatan untuk melakukan kegiatan gerejawi atau kegiatan sosial di luar gereja.
Jangan kita mencari kemuliaan sendiri, tapi hendaknya semuanya kita lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Supaya mereka melihat perbuatanmu, supaya mereka memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudara-saudara, tadi dikatakan dipuji, dimuliakan, itu hal yang wajar dan boleh-boleh saja. Betul. Tapi apa bedanya saudara-saudara dengan mencari kemuliaan diri sendiri? Boleh enggak saudara-saudara dalam melayani Tuhan, wah mempersiapkan dengan baik, kalau bisa tampil sempurna? Boleh saudara-saudara. Dan harusnya begitu. Saudara-saudara, untuk ngetes apakah kita melayani Tuhan untuk kemuliaan Allah atau mencari kemuliaan sendiri, sebenarnya enggak sulit. Silakan dites sendiri. Ini salah satu testingnya. Kalau dikritik, ditegur sedikit, lalu mundur mogok, kira-kira saudara apa? Itu pasti mencari kemuliaannya sendiri. Dan tidak dapat kemuliaan, harus mundur, sakit hati. Tapi saudara-saudara, kalau kita ini sudah capek, sudah sungguh-sungguh melayani, tapi masih dicemooh, masih dikritik, diketawain bahkan mungkin, tidak mundur. Apa saudara-saudara? Dablek. bukan dablek saudara-saudara. Tapi, ada tapinya. Ya. Sudah dikritik, ini itu dicemooh, tetapi dengan tulus tetap mau melayani dan berusaha untuk lebih baik lagi. Itu tandanya kita melayani untuk kemuliaan Allah. Amin.
Bapak Ibu, marilah kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat mengakui iman kita dengan menyanyikan pengakuan iman dari Kidung Jemaat 280. Percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Mari saudara-saudara kita naikkan doa syafaat. Ya Tuhan Allah yang kasih setianya selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur bahwa Tuhan karena kasih-Nya telah rela berkorban untuk mengampuni kami dan menyelamatkan kami dari maut, melepaskan kami dari belenggu kuasa dosa. Ya Tuhan, kami ingin memuliakan nama Tuhan melalui kehidupan kami yang telah Tuhan perbarui. Tolonglah kami ya Roh Kudus. Kami ingin agar orang-orang di sekitar kami juga memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami bersyukur atas kasih dan pertolongan Tuhan. Bangsa-bangsa di dunia ini telah Tuhan gerakkan bersama untuk menanggulangi pandemi COVID-19. Pada saatnya kami dapat kembali hidup yang tidak ada ancaman yang menakutkan lagi dari virus ini. Karena sudah dikalahkan, sudah dapat diatasi. Ya Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah kami, Indonesia, dan para pemimpin kami dari pusat, dari Bapak Presiden dan kabinetnya sampai di daerah. Berikanlah hikmat dan takut kepada Tuhan, supaya dapat membawa bangsa kami keluar dari kesulitan dampak pandemi COVID-19. Berkati ya Tuhan proses vaksinasi yang sedang berjalan, supaya dapat berjalan dengan lancar dan baik. Tuhan, kami berdoa untuk kegiatan Majelis Jemaat GKI Tegal. Majelis Jemaat dan badan pelayanannya, berikanlah kerjasama yang baik, semangat pelayanan yang membangun persekutuan, kesaksian, dan pelayanan Jemaat GKI Tegal. Ya Tuhan, kami juga mengucap syukur Penatua Iwan Kurniawan telah mengikuti percakapan gerejawi untuk kelayakannya menjadi pendeta GKI dalam persidangan ke-26 GKI Klasis Semarang Barat di Semarang pada hari Sabtu kemarin. Kiranya Tuhan memberkati langkah-langkah selanjutnya dalam rangka kependetaan dengan basis pelayanan di Jemaat GKI Tegal. Tuhan, kami juga berdoa untuk kebutuhan tenaga kategorial musik gerejawi untuk memperlengkapi ibadat-ibadat yang diselenggarakan di sini. Tolong ya Tuhan. Tuhan, kami percaya telah menyiapkannya. Dan pada saatnya kami nanti akan memperoleh dari Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk pembangunan gedung PAUD Elkanah. Kami berharap tahun ajaran baru
ketika sudah diperkenankan sekolah dengan tatap muka, bangunan tersebut sudah dapat dipergunakan. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara-saudara yang sakit, yang lemah tubuh. Kami mohon kekuatan dan berkat Tuhan bagi saudara-saudara tersebut yang kami sebut dalam doa-doa pribadi kami maupun yang hadir dalam kebaktian online ini. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk keluarga yang dalam duka, yaitu keluarga Bapak Mudakir. Sehubungan Bapak Mudakir telah Tuhan panggil ke rumah Bapak di sorga pada hari Senin yang lalu tanggal 8 Maret. Ya Tuhan, kuatkanlah, hiburkanlah keluarga yang ditinggalkan. Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara-saudara yang sedang menghadapi masalah yang menekannya, menjadi beban dalam keluarga atau kehidupannya, dan yang tidak berdaya untuk mengatasinya. Oh Tuhan, berikanlah kekuatan, pertolongan, dan jalan keluar dari Tuhan sendiri. Karena Tuhanlah kekuatan kami dan harapan kami. Tuhan, demikianlah doa syafaat kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, selama kita belum dapat beribadat di gedung gereja, maka semua jenis persembahan yang biasa diberikan seperti kolekte, bulanan, persepuluhan, ucapan syukur, dan lainnya dapat langsung ditransfer ke rekening Gereja Kristen Indonesia, Tegal, BCA nomor rekening 047 6399 399. Saudara-saudara juga dapat memasukkan persembahan ke kotak persembahan di depan kantor gereja pada jam kerja, Senin sampai Jumat pukul 8 sampai jam 1 siang. Majelis Jemaat GKI Tegal juga mengembangkan QR Code standar pembayaran nasional untuk mempermudah saudara-saudara dalam memberikan persembahan. Sehingga saudara dapat memberikan persembahan melalui aplikasi uang elektronik seperti M-Banking, GoPay, OVO, Dana, Sakuku. Bagi saudara yang kesulitan mentransfer atau tidak bisa berpergian, Majelis Jemaat GKI Tegal dapat melayani pengambilan sampul-sampul tersebut ke rumah saudara. Silakan menginformasikan atau menghubungi melalui SMS atau WA di 0856 6688 246. Bagi anggota dan simpatisan GKI Tegal Pos Jemaat Selawi, kolekte, persembahan bulanan, persembahan syukur dapat ditransfer ke rekening BCA atas nama Laura _Dwiyanti, nomor rekening 362 2123 123. Saudara-saudara, mari kita memberi persembahan sambil mengingat firman Tuhan dari Roma pasal 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya.
kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah terkebur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Apa arti hidupmu? Bukankah ungkapan syukur karena Kristus penebus berkorban bagimu? Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Saudara-saudara, mari kita satukan hati dalam doa persembahan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur karena pada pagi ini Tuhan memberi kesempatan kepada kami untuk memberikan persembahan. Persembahan ini adalah tanda kasih kami, tanda bakti kami kepada Tuhan yang telah lebih dahulu memelihara kami dengan berkecukupan. Tuhan, Engkau beri kebijaksanaan kepada majelis jemaat yang akan mengelola persembahan ini, agar persembahan ini berguna untuk sesama kami, berguna untuk gereja kami, dan berguna untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Memanggilku, hai dengarlah, apapun yang terbaik ya berikanlah, dan jangan kau kejar hormat semu, muliakan saja Yesus Tuhanmu. Ia kerja diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Sanjungan dunia jauhkanlah, dan jangan kau dengar godaannya. Layani Tuhanmu dalam jerih, dalam hidupmu yang telah kau beri. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Bangkitlah dalam damai sejahtera untuk melayani Allah. Syukur kepada Allah.
Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.